Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Nugroho, SSIMM. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Abdul dengan NIM 2902150123. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas dasar-dasar pajak, timbulnya pajak terutang, jenis pajak penghasilan, dan juga pajak bumi dan bangunan. Istilah pajak dalam bahasa asing yaitu disebut tax dengan dasar dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga menurut beberapa ahli berpendapat yang pertama yaitu menurut Profesor Dr. P.J. Andriani yang mengumpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya. Lalu yang kedua yaitu Dwi Sunar Prasetyono, ia berpendapat bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sebagai perwujudan pengabdian dan peran serta rakyat untuk membiayai negara dalam pembangunan nasional. Lalu ada unsur pokok pajak. Yang pertama yaitu ada iuran atau pungutan, yang mana kalau dilihat dari arah arus dana pajak, ini mengarah datangnya pajak berasal dari wajib pajak. Kenapa disebut sebagai iuran? Karena jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah, pajak itu disebut sebagai pungutan. Lalu yang kedua ada pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Nah, salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah pemungutannya harus berdasarkan undang-undang. Hal ini disebabkan pada hakikatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam jenis dan berat ringannya tarif pajak itu. Yang ketiga, pajak dapat dipaksakan. Ini Fiskas mendapat wewenang dari undang-undang untuk memaksa wajib pajak supaya mematuhi pelaksanaan kewajiban perpajakan. Fiskas juga dapat wewenang dari undang-undang untuk mengadakan tindakan memaksa wajib pajak dalam bentuk penyitaan harta gerak ataupun harta tetap wajib pajak. Lalu selanjutnya tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi langsung. Dan yang terakhir yaitu membiayai pengeluaran umum pemerintah. Yang kedua yaitu timbulnya pajak terutang. Penyebab timbulnya utang pajak itu ada ajaran formil dan ajaran material. Untuk ajaran formil, utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskas, pegawai pajak yang membantu wajib pajak atau subjek pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Yang kedua ada ajaran material, yang mana ini utang pajak timbul karena undang-undang dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau suatu pihak dikenakan pajak. Penghapusan utang pajak yang pertama yaitu pembayaran. Cara pertama menghapus utang pajak adalah dengan membayarnya pada negara. Pembayarannya secara lunas dalam bentuk jumlah uang oleh wajib pajak ke kas negara. Selain itu, pembayaran ini perlu menggunakan mata uang yang berlaku.
di suatu negara, kalau di Indonesia rupiah. Lalu yang kedua itu kompensasi. Kompensasi ini dapat dilakukan jika wajib pajak memiliki kelebihan dalam membayar pajak sehingga dapat digunakan untuk membayar utang pajak. Kelebihan bayar pajak sendiri dapat terjadi karena berbagai hal, seperti perubahan undang-undang pajak, kekeliruan pembayaran, adanya pemberian pengurangan dan sebagainya. Kompensasi juga dapat berupa kompensasi kerugian. Ini terjadi atau terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kompensasi kerugian yang mendatar, kompensasi yang tegak, dan kompensasi kerugian perang. Yang ketiga kadaluarsa, dan yang keempat pembebasan, yang mana ini alternatif lain untuk menghapus utang pajak dengan cara pembebasan. Namun pembebasan di sini pada umumnya bukan berarti menghilangkan pokok utang pajak. Yang kelima penghapusan atau peniadaan. Penghapusan utang pajak ini mirip dengan pembebasan. Perbedaannya, cara penghapusan diberikan karena keadaan keuangan wajib pajak. Lalu jenis-jenis pajak penghasilan. Nah, penghasilan yang dimaksud di sini adalah imbalan dalam bentuk apapun yang diperoleh seseorang ataupun badan atas jasa, kemampuan atau kegiatan lain yang diberikan atau dihasilkan oleh seseorang atau badan tersebut. Pajak penghasilan lanjutan yang mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Nah, Mardiasmo pada tahun 2013 mengatakan ada beberapa macam pokok penghasilan. Yang pertama yaitu penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur. Yang kedua penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur, ada upah harian, upah mingguan, ataupun upah borongan. Nah, berdasarkan pasal 2 ayat 1 nomor 36 tahun 2008, subjek pajak dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama subjek pajak orang pribadi, yang kedua subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, dan yang ketiga subjek pajak badan. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas. Ciri-ciri atau yang tidak termasuk subjek pajak. Yang pertama yaitu kantor perwakilan negara asing, pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Yang ketiga organisasi-organisasi internasional. Yang keempat pejabat perwakilan organisasi internasional. Lalu untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu pajak bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan juga perairan. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang kemudian direvisi pada tahun 1994, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2009, dan yang terbaru yaitu pajak bumi dan bangunan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nilai jual objek pajak atau NJOP ini harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Untuk klasifikasi besaran NJOP yang pertama yaitu objek pajak sektor pedesaan dan perkotaan, objek pajak sektor perkebunan, objek pajak usaha bidang perikanan laut, objek pajak bidang perikanan darat. Nah, untuk tata cara pembayaran dan penagihan untuk pajak bumi dan bangunan, itu pajak yang terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak diterimanya SPPT oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu pajak yang terutang berdasarkan